Hi, welcome to Rianto Astono Podcast. Kisah ini akan cukup panjang. Sepanjang penantian para member untuk mendapatkan kembali uang yang mereka miliki, siapkan cemilan dan minuman ringan sebelum mendengarkannya. Perlu diperhatikan jika saya bukan hater atau pihak yang ingin memperkeruh suasana yang sejatinya sudah sangat keruh. Saya pun tidak memiliki kepentingan dalam bentuk apapun terhadap peristiwa ini. Saya hanya merasa perlu menyikapi serta membuat analisa dari perkembangan terkini Net89 dengan wacana WD All serta opsi lain yang belakangan menyeruak di permukaan supaya dapat menjadi referensi dan rujukan bagi teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Berikut beberapa hal yang mungkin perlu Anda ketahui untuk menjelaskan posisi saya. Saya anti dan punya concern tinggi terhadap skema Ponzi. Saya secara sengaja pernah bergabung di Net89 untuk kebutuhan riset dan segera out saat berhasil menemukan apa yang saya cari. Saya juga adalah seorang miner, penambang aset kripto dengan pengetahuan yang cukup banyak sehingga mampu menjelaskan skenario konversi bisnis ke Infinity Plus, PT CAD, salah satu opsi WD yang ditawarkan oleh Net89. Jika sudah jelas, mari kita mulai dengan analisa yang paling menyakitkan. Menurut saya, 99,9% uang seluruh member Net89 tidak akan kembali. Alasan paling simpel, sama seperti robot-robot trading berbalut MLM lain yang kini seluruhnya sedang bermasalah, Net89 patut diduga adalah juga merupakan sebuah skema Ponzi. Alasan yang lebih teknis, Net89 tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena mereka tidak memilikinya. Sebab jika ternyata Net89 menggunakan skema Ponzi, maka mereka akan membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya yang mana sekarang sudah dihentikan, bukan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi atau produk apapun. Dalam hal ini, uang-uang member tentulah sudah lama mengalir kepada founder dan para leader di pucuk. Meski demikian, Net89 memiliki sebuah plot twist yang tidak dimiliki oleh robot trading yang lain, yaitu opsi konversi kepada bisnis yang sudah mereka siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebuah plot yang sebetulnya mudah untuk dianalisa, sesuatu yang kini nampak sebagai jalan keluar yang indah, namun justru sebaliknya. Apa soal? Well, Net89 mengklaim dirinya berbeda dengan robot yang lain. Tak sedikit para member, terutama leader, yang menjelekkan robot-robot lain. Bahkan dengan sangat percaya diri, mereka yakin WD All akan segera dilakukan. Tapi faktanya sama saja, setali 3 uang, sebab hingga hari ini, tercatat sudah 3 kali jadwal pengembalian dana diundur dalam bentuk pengumuman-pengumuman yang isinya masih tidak jelas, kelewat jauh dari pasti. 2 opsi pun telah diberikan, WD All yang makan waktu lama entah sampai kapan, atau WD All ke bisnis Infinity Plus yang prosesnya jauh lebih cepat. Pada opsi pertama, tata laksana pengembalian dana telah diumumkan, yaitu menggunakan mata uang kripto USDT atau Bitcoin yang sudah pasti menambah masalah yang baru. Padahal, aktivitas pengembalian dana sama sekali tidak berhubungan dengan regulasi robot yang bermasalah, karena pada prinsipnya, dana tersebut diletakkan di broker terpisah. Pun tidak ada larangan untuk melakukan WD, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam berita dengan lampiran berupa balasan email oleh badan terkait yang saat ini beredar di internet. Lagi pula, mengapa pengembalian dana tidak melalui rekening bank saja? Bukankah jika kita masuk ke hutan antah berantah melalui sebuah jalan, maka jalan termudah untuk kembali adalah dengan mengikuti jalan yang sudah kita lalui, dan bukan membuat jalan yang baru. Tujuannya tentu sudah bisa ditebak, mengulur waktu selama mungkin. Tujuan lainnya, menciptakan kebingungan. Sebab inilah teknik yang sering kali digunakan pada bisnis yang bermasalah. Jika Anda tidak dapat meyakinkan mereka, buatlah mereka bingung. If you can't convince them, confuse them. Kebingungan tersebut lantas membuat orang tidak dapat membuat keputusan secara tepat dan cepat. Ini juga dapat mengaburkan serta mendistribusikan kesalahan kepada banyak pihak dan dalam beberapa kasus bahkan membuat orang menyalahkan dirinya sendiri. Besar kemungkinan dalam beberapa pekan ke depan, saya menduga jika teknik ini mungkin akan berlanjut dengan membayar member-member tertentu yang dipilih dalam rangka memberikan kesan jika proses WD sedang berlangsung. Ini akan meredam dan menimbulkan harapan, sekaligus menambah waktu untuk memengaruhi pilihan. Pada akhirnya, kebingungan dan penantian panjang tak berkesudahan itu akan membuahkan hasil yang memang diinginkan,
memilih opsi kedua. Sebab opsi kedua inilah yang dapat menyelamatkan sekaligus memperpanjang permainan. Sekarang bayangkan seseorang diminta untuk menunggu tanpa tahu batas waktunya. Sementara terdapat opsi lain yang siap diambil dan terus dipromosikan, digembar-gemborkan, diiming-imingi. Tentu sebagian besar orang akhirnya akan mengalah. Meski itu, sebetulnya tidak pernah diinginkan sebelumnya. Daripada menanti tanpa ada ujungnya, ketimbang hilang semua, mending pilih saja apa yang tersedia. Sayangnya, itu seperti keluar dari mulut buaya untuk masuk ke kandang singa. Sekarang kita akan membahas bisnis mining. Well, gagasan menggunakan robot trading secara massal, menggunakan skema MLM, adalah sesuatu yang menggelikan. Tapi gagasan untuk menambang cryptocurrency dengan skema MLM malah bikin sakit perut. Di tahun 2022, gagasan yang kedua ini bahkan punya resiko yang lebih besar ketimbang benefit yang didapat. Desas-desus ini sebetulnya sudah lama terjadi, bahkan di antara para member sendiri, bahwa mesin uang kedua hanyalah sebuah strategi agar uang member tidak keluar dari perusahaan. Mengurangi profit pada mesin uang pertama, Net89, dan meningkatkan profit pada mesin uang kedua, Infinity Plus, secara perlahan, sembari mendorong leader untuk memprospek downline-nya agar pindah atau menambah uang yang disetorkan, adalah strategi yang terlihat begitu kentara pada awal-awal kemunculannya. Namun sayangnya, proses yang sebetulnya dapat berjalan secara halus dan perlahan pasca lepas landasnya mesin uang kedua pada akhir tahun lalu, kini dipaksa untuk dilakukan secara cepat dan terburu-buru. Itulah yang kita lihat sekarang. Tapi apa masalahnya dengan bisnis mining ini? Banyak. Mining sendiri adalah masalah apabila baru dimulai di tahun 2022. Lalu masalahnya akan semakin rumit tatkala dijalankan secara masif dengan skema MLM. Sebagai seorang miner, saya tahu persis isu yang sedang menghantui para miner di seluruh dunia. Kenaikan difficulty, turunnya harga GPU, tingginya gas fee, serta migrasi POS pada Ethereum dari POW dalam waktu dekat yang membuatnya tak lagi dapat ditambang adalah beberapa kendala yang sedang dan akan dihadapi dalam beberapa waktu ke depan. Beberapa koin alternatif pun telah terbukti tidak memberikan hasil yang konsisten dan sebaik Ethereum. Potensi kerusakan mesin dan konsumsi listrik yang lebih tinggi saat GPU dijalankan pada algoritma berbeda pun tak kalah mengancam. Selain itu, resiko penurunan harga aset kripto saat market bearish juga menjadi isu yang super sensitif di kalangan penambang. Di pertengahan Januari 2022 lalu saja, peristiwa ini bahkan sempat membuat banyak miner harus mematikan rig miliknya karena hasil yang tak sepadan dengan biaya yang harus ditanggung. Pada skala rumahan, miner akan tertolong dengan fleksibilitas yang diberikan karena masih dapat dengan gampang melakukan upgrade, jual beli alat, memanfaatkan cashback di marketplace, serta melakukan mining test pada koin-koin baru atau menyimpan hasilnya untuk jangka waktu yang lama. Semua hal yang rasanya sangat sulit dilakukan miner dalam skala yang besar, apalagi yang menggunakan skema MLM di dalamnya. Demikianlah, bahkan sejak akhir tahun lalu, aktivitas mining lebih dianggap sebagai sebuah hobi yang menghasilkan ketimbang sebagai sebuah bisnis. Namun demikian, tentu saja dunia penambangan jauh lebih baik dibandingkan robot abal-abal jika memang dijalankan dengan cara yang benar. Namun dari sinilah masalahnya berawal. Cuan yang dihasilkan dari menambang secara alami akan semakin kecil seiring waktu. Sialnya, dana investor harus ditahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Beberapa faktor eksternal yang terlibat di dalam permainan tambang menambang ini juga akan membuat perusahaan lebih mudah melepaskan dirinya dari tanggung jawab dan janji manisnya di awal. Sebab jika Ethereum tak lagi dapat ditambang dan mining tak lagi menghasilkan profit yang sepadan, mereka cukup mengatakan apa adanya tanpa dapat dibantah. Jika mesin tiba-tiba rusak, terjadi bencana alam, kebakaran, mereka cukup mengungkapkannya tanpa perlu bersusah-susah. Dengan begitu, memilih opsi untuk konversi bisnis Net89 ke Infinity Plus adalah seperti keluar dari mulut buaya, masuk ke kandang singa. Dari hawa, jadi debu. Dan buah si malakama. Sebab jika itu digunakan sebagai pembungkus skema Ponzi yang baru, di mana mesin ternyata hanyalah sebagai pajangan, maka hasil akhirnya akan mengerikan. Seandainya pun dijalankan secara betulan, maka dengan jumlah dana yang sama, itu tidak akan lebih menguntungkan ketimbang mining sendiri. Tapi lingkaran ini masih belum berakhir. Sebab dalam skema Ponzi, selama otak pelakunya belum ditangkap, maka permainan akan terus berkembang. Dalam permainan Ponzi, durasi adalah kunci. Disebutkan, setelah mesin uang pertama dan kedua,
akan ada mesin uang ketiga yang digadang-gadang perusahaan akan meluncur di kuartal kedua atau pertengahan tahun ini. Luar biasa, tapi izinkan saya menebak. Mesin ketiga yang dimaksud, menurut saya, adalah meluncurkan token kripto. Mudah-mudahan saya salah, tapi jika saya benar, permainan barangkali akan menuju level baru yang lebih menyeramkan. Sebab dalam berbagai kasus yang pernah terjadi, token merupakan alat yang sangat powerful untuk mengumpulkan dana, menebarkan FOMO, menggoreng harga, sekaligus merampok seluruh dana yang terkumpul pada akhir permainan melalui mekanisme rug pull. Dan hebatnya, semua hal gila itu akan membebaskan pelakunya dari jerat hukum, sebab belum ada regulasi di Indonesia yang mengatur token secara mendetail. Maka izinkan saya mengulanginya kembali. Mengikuti plot twist yang sedang dimainkan saat ini adalah seperti keluar dari mulut buaya, masuk ke kandang singa, lalu masuk jurang. So, apa yang sebaiknya dilakukan? Seperti yang berulang kali saya katakan, sesungguhnya tidak ada banyak hal yang dapat Anda lakukan. Jikapun ada, berikut beberapa di antaranya. Pertama, bangun dari mimpimu. Kedua, jika sudah, ikhlaskan uangmu dan jangan terlalu berharap itu akan kembali. Ketiga, kejar leader Anda. Lakukan negosiasi atau minta pertanggungjawaban dalam bentuk apapun selama itu tidak melawan hukum. Keempat, jangan pernah dengarkan saran untuk mengonversikan dana yang Anda miliki. Ini tak cuma dapat membebaskan Anda dari kandang singa dan masuk jurang, melainkan juga akan melepaskan Anda dari belenggu Ponzi yang mungkin saja akan menyandera dalam waktu yang sangat lama. Kelima, jika perlu, kirimkan podcast ini kepada leadermu yang masih ngeyel dan terus mengiming-imingimu. Keenam, lapor polisi. Jangan menunda dan mau saja disuruh menunggu. Well, sampai di sini saya sudah selesai. Saya berharap saya telah membuat analisa yang keliru. Dan tentu saja, tak semua yang saya sampaikan benar adanya. Saya tak ingin Anda berpikir seperti saya. Saya hanya ingin Anda berpikir.